Salam dan bahagia. Di pertemuan ke-14 ini kita akan belajar pertidaksamaan trigonometri dan koordinat kutub. Nah, pertidaksamaan trigonometri, cara menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu yang pertama, ubah pertidaksamaan ke bentuk umum, kemudian tentukan pembuat 0 luas kiri, ya, kemudian letakkan pembuat 0 pada garis bilangan. Setelah itu diuji coba, ya. Ambil sembarang bilangan ya pada pertidaksamaan kecuali si pembuat 0, sehingga kalau memang itu benar, kalau lebih dari itu ambil yang positif, kalau yang kurang dari ambil yang negatif. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos x plus 1 kurang dari sama dengan 0 untuk 0 sampai 180. Maka caranya itu adalah 2 ini disama dengan K0 dulu, diperoleh x nya sama dengan min setengah ya. Kemudian karena nilainya min setengah berarti masuk ke kuadran 2, sehingga diperoleh yang nilai min setengah adalah cos 120, sehingga x nya 120. Dibuat garis bilangan yaitu dari 0 sampai 180, ada titik 120, diuji, ambil x nya sama dengan 9. Nah, ternyata pas itu diambil hasilnya positif, padahal yang diminta itu adalah negatif ya, kurang dari, sehingga hasilnya itu adalah yang dari 120 sampai 180. Oke, kemudian tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x plus cos x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kan di sini cos 2x plus cos x plus 1, sehingga jadi 2 cos kuadrat min 1 plus cos plus 1 lebih dari 0. Sehingga jadi 2 cos kuadrat plus cos x. Kemudian jadi cos kali 2 cos plus 1, sehingga cos sama dengan 0. Ya, yang nilainya 0 kan 90, dan yang satunya yang nilainya min setengah. Berarti kan yang satunya 2 cos x plus 1 sama dengan 0, berarti cos x-nya sama dengan min setengah, berarti nilainya 120. Sehingga kalau dibuat dalam garis bilangan ada 90, 120. Kita uji salah satu interval saja, misal ambil 60 di sini. Kita masukkan 2 kali ini 120 itu nilai min setengah, cos 60 setengah, dan 1. Dijumlahkan hasilnya 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya diambil yang positif ya, karena soalnya lebih dari, sehingga 0 sampai 90 atau 120 sampai 180. Begitu. Kemudian untuk koordinat polar atau koordinat kutub, yaitu caranya ini hanya penulisan bentuk lain ya. Jadi kalau koordinat kartesius itu kan dia bentuknya ini, ada sumbu x sumbu y. Nah, kalau koordinat polar itu nanti di sini ada r ya, di mana r itu merupakan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat r, theta nanti koordinat. Theta itu adalah sudut yang dibentuk. Nah, gambaran koordinat polar itu untuk semua kuadran seperti ini. Jadi sudah ada sudut yang dibentuk dan juga jari-jarinya. Nah, kalau pada koordinat kartesius berarti kan di sini ada x, ada y ya. Kemudian di sini ada r ya, jari-jari yaitu r sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat ya. Jadi hanya penulisan bentuknya. Kalau kartesius itu x, y, tapi kalau polar itu yang dilihat sudut sama jari-jarinya. Nah, kalau mengubah misalkan mencari x sama y-nya ya, maka karena kita punya sin itu adalah y per r, maka y sama dengan r sin theta. Cos itu adalah x per r, berarti x sama dengan r cos theta. Nah, sekarang cara mengubah koordinat polar ke koordinat kartesius. Misalkan diketahui koordinat polarnya itu adalah r, theta, maka yang dia lakukan itu adalah x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta. Nah, kemudian ubahlah koordinat polar 2,30 ke bentuk koordinat kartesius. Sehingga di sini menjadi r sama dengan 2, theta-nya 30, sehingga jadi 2 cos 30 r cos theta itu akar 3, 2 sin 30 r sin theta itu sama dengan 2 kali setengah itu 1. Sehingga diperoleh akar 3,1. Ini x-nya, ini y-nya. Kemudian kalau koordinat kartesius diubah ke koordinat polar, misalkan ada x, y, jadi cari jari-jarinya atau r-nya itu adalah akar x kuadrat tambah y kuadrat
dan tetanya dari tan inverse Y per X. Ya, karena dari tan theta sama dengan Y per X. Nah, di sini contohnya ada titik 1,1 diubah ke polar. Maka caranya itu adalah X-nya 1, Y-nya 1, berarti R-nya akar 2. Tan theta kan 1, berarti tetanya adalah 45. Jadi koordinat polarnya adalah akar 2,45 derajat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Salam.